Like so, don't forget, subscribe, like, share, comment. Okay, everybody. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatunya batila, sia-sia. Segala sesuatunya tidak sia-sia. Jadi ketika kita di dalam sejarah hidup kita, mungkin 100 tahun lagi hal ini akan terjadi di dalam dunia, maka sekarang kita mengalami apa yang disebut sebagai pandemi atau penyakit menular yang melanda seluruh dunia. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala seluruhnya mencantumkan dalam Al-Qur'anul Karim seperti kalimat ma khalaqta hadza batila, tidaklah aku ciptakan ini karena sia-sia. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun cantumkan di dalam Quranul Karim surat Al-Baqarah ketika Allah mengatakan innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu menciptakan seperti contohnya ba'udah, nyamuk, fama fawqaha, dan di atasnya. Nah sekarang Allah ciptakan lagi makhluk yang lebih kecil lagi, ukuran nano, ukuran yang bisa dilihat hanya mikroskop. Innallaha la yastahi, Allah tidak akan pernah malu. Karena apa? Ini adalah wasiat, ini adalah nusha, ini adalah mau'idhah, nasihat. Bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang testifying that there is no God but Allah and that Muhammad is the last messenger of Allah. Syahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ketika kita menghadapi fenomena semacam ini, yang alhamdulillah hari ini kita sudah dibolehkan oleh pemerintah untuk melaksanakan sholat Jum'ah walaupun dengan protokol kesehatan, bersyukur. Karena corona telah menasihati kita, karena COVID-19 telah menasihati kita. Karena semuanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu tizkariyah, sebagai satu peringatan. Remember, ingatlah bahwasanya Allah menciptakan sesuatu pasti tidak sia-sia. Lihat, banyak sekali manusia yang akhirnya sadar bahwasanya Allah itu ada. Ingat, banyak sekali orang-orang di luar sana, kalau kita lihat di media sosial, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali kepada
Karena apa? Karena Allah menginginkan umat manusia la'allahum yarji'un, agar mereka back to Allah, kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jubratul mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itulah, namun Allah pun mengingatkan kepada kita, kalau sudah diberikan musibah seperti ini, gak usah khawatir. Lihat ayat yang ada dicantumkan olehku di dalam Al-Quranul Karim. Apa Allah firmankan dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, sungguh, sure, really, Allah buat kalimat itu dengan kalimat lam ta'kid. Kalau dalam ilmu nahwu itu adalah kalimat lam menambahkan arti sure, sungguh, kata Allah. Jadi Allah nggak main-main. Memang Allah akan walanabluwannakum, artinya adalah exam you, akan memberikan ujian kepada kamu. Apa? Bisyai'im minal khawf, dengan sesuatu scare yang menakutkan. Minal khawfi wal ju', dan kelaparan, hungry. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda, kekurangan duit. Yang walaupun kita kekurangan dalam masa Covid ini, mungkin banyak yang di PHK, banyak yang nggak dapat THR, banyak yang nggak dapat, apalagi yang namanya BLT, apalagi tidak mendapatkan bansos dan sebagainya. Nggak usah khawatir, Allah sudah jamin semuanya. Walaupun kita nggak dapat BLT, kita dapat makan pasti tiap hari. Karena emang itu jaminan Allah. Allah tetap mengasih kalian makanan, cuman Allah menguji kamu saja. Maka kalimat selanjutnya apa? Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan jiwa. Karena ada di antara kita mungkin dalam masalah musim Covid ini ada yang jiwanya tergoncang, jiwanya ketakutan, jiwanya khawatir ketularan, khawatir begini dan sebagainya. Walaupun kita lihat secara grafiknya, yang namanya kematian itu hanya kurang daripada 2%. Coba lihat dunia, kurang lebih ada 8 atau berapa juta, kemudian yang meninggal hanya ratusan. Di Indonesia yang terkena 28 juta, yang meninggal baru 1 juta, berapa persen? Dan penduduk Indonesia terkenal dengan banyaknya, kurang lebih 260-an atau 50-an juta, berapa persen? Tapi Allah tetap menguji itu sebagai satu peringatan, tizkariyah, mau'idhah hasanah kepada kita. Makanya ayat selanjutnya Allah juga katakan, bisyai minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Tapi berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Apalagi para ustadz sabar-sabar nggak dapat undangan ceramah. Para ustadz sabar-sabar nggak dapat Jumatan. Paling kalau hari Jumat dapat SMS dari pengurus masjid, maaf Ustadz, hari ini tidak ada Jumatan. Kemudian orang yang punya kerjaan honorer, mereka tidak dapat honorer. Kemudian mereka yang bekerja di pabrik kadang-kadang diberhentikan karena ada kasus seperti ini. Tapi apa kata Allah? Basyiris sabirin, beri kabarlah kepada mereka-mereka yang sabar. Yang apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang sabar, mereka yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan innalillah, sesungguhnya semuanya punya Allah. Mobil punya Allah, rumah punya Allah, jiwa punya Allah. Allah mau ngambil nyawa kita, Allah mau ngambil tubuh kita, Allah mau ngambil keluarga kita, semuanya punya Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah lah mereka akan kembali. Itulah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran Al-Karim, kesabaran. Makanya di dalam ayat selanjutnya Al-Baqarah 153 Allah mengingatkan kepada mereka orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau dengan sabar dan salat. Salat bukan hanya salat 5 waktu, tapi salat adalah doa juga.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Karena sesungguhnya itu sangat besar, berat kecuali mereka orang-orang yang khusyuk. Jadi umat Islam sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, "A'jabali amrin mu'min," sangatlah ajib, heran bagi orang-orang mukmin. Amazing for the Muslim. Kenapa? Mereka idza asobathu syarrun, apabila ketimpa kesusahan, sabar. Mereka sabar. Itu orang mukmin. Wa idza asobahu khairun, apabila mereka ditimpa satu kebaikan, syakar. Mereka berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah umat Islam yang selalu diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya supaya kita menjalankan kehidupan dunia ini dengan tenang, itminan, sehingga kita dipanggil oleh Allah nanti ketika akhir hayat kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hambaku nafsu jiwa, soul yang aman, soul jiwa yang itminan, artinya apa? Yaitu tenang. Udkhuli, masuklah engkau radiyatan mardiyah. Mereka tenang ketika meninggal dunia. Radiyatan mardiyah, wadkhuli jannati, dan mereka memasuki surga-surgaku. Masuklah engkau kepada surgaku. Siapa? Mereka yang tenang menghadapi ujian dan cobaan. Sekarang, kenapa COVID-19 ini sampai menimpa kita umat Islam juga? Padahal katanya itu ada pasukan Allah, junudan lan taruha. Allah juga mengingatkan kita, jangan salahkan aku. Aku sudah cantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina minkum zalamu khassa. Takutlah engkau pada satu fitnah, pada satu ujian, pada satu musibah, pandemi seperti sekarang ini. Tidak hanya menimpa mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang tidak mengenal Islam, mereka yang tidak mengenal syariat Islam. Coba lihat, kebanyakan yang menimpa mereka adalah orang-orang Eropa, Amerika, dan sebagainya. Brazil sekarang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang ariyat kasiat, mereka memakai pakaian dengan telanjang, mereka LGBT, mereka mungkin juga homoseks, mereka juga mungkin seks bebas dan sebagainya. Mereka orang yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa umat Islam juga ketimpa? Itu Allah ingatkan bahwasanya takutlah engkau pada satu fitnah, pada satu pandemi di mana tidak hanya menimpa orang-orang muslim, tapi juga menimpa, bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim, tapi juga menimpa mereka-mereka yang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al ghafurur rahim.